Kaido memiliki 3 komandan utama yang berjuluk Calamity atau Saigai, dikenal juga dengan julukan All Stars atau Okanban, yang nama-nama mereka diambil dari permainan kartu poker yaitu Jack, Queen, dan King. Sejak awal nama ketiga Calamity tersebut diperkenalkan, sebenarnya saya sudah curiga kalau nama Jack, Queen, dan King hanyalah epitet atau nama julukan mereka saja. Sama halnya dengan julukan Joker yang disematkan kepada Don Quixote do Flamingo, broker dunia bawah andalannya Kaido. Dan itu terbukti benar ketika pada manga One Piece chapter 1035 melalui sebuah cerita kilas balik, sebelum King berhasil dikalahkan oleh Roronoa-Zoro, telah dikonfirmasi kalau nama asli King adalah Arbel. Dia adalah anggota terakhir ras Lunarian yang masih hidup untuk saat ini. Menariknya, dari ketiga Calamity-nya Kaido, Jack, Queen, dan King, hanya King saja yang sudah dikonfirmasi nama aslinya. Padahal pada manga One Piece chapter 1035, Queen sudah resmi kalah setelah tubuhnya diperlihatkan meluncur keluar orbit Pulau Onigashima akibat terkena Ifrit Jambenya Sanji. Dan Jack juga sudah resmi dikalahkan oleh Inuarashi pada manga One Piece chapter 1026. Pertanyaan saya, kenapa hanya King saja yang diungkapkan nama aslinya oleh Eiichiro Oda, sementara Jack dan Queen tidak atau belum? Oke lah, kalau soal Jack, mungkin karena dia tidak punya cerita flashback yang berhubungan dengan alur cerita selanjutnya. Makanya Eiichiro Oda merasa tidak begitu perlu untuk mengungkapkan nama aslinya di dalam cerita manga. Mungkin suatu saat nanti beliau akan mengungkapkan nama asli Jack di kolom SBS. Namun bagaimana dengan Queen? Sejak awal konfrontasinya melawan Sanji, Queen sudah diperlihatkan memiliki sejarah panjang dengan bapaknya Sanji, Vinsmoke Judge, melalui keanggotaannya dalam sekelompok ilmuwan gila di masa lalu yang disebut dengan Mets, yang kemungkinan besar juga beranggotakan Vegapunk hingga Caesar Clone. Saya rasa masa lalunya Queen ini masih kompatibel lah kalau mau disangkut pautkan dengan alur cerita setelahnya. Tapi kenapa sampai dirinya diterbangkan oleh Sanji keluar angkasa, nama asli Queen masih belum juga diungkapkan? Saya pikir ini ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan meskipun sudah ditendang oleh Sanji, sumbangsih Queen dalam cerita One Piece masih belum akan berakhir sampai di situ. Lokasi tempat jatuhnya Queen nanti mungkin akan menjadi awal cerita baru untuk pengungkapan status Queen dalam kelompok Mets. Yang mana dalam kilas baliknya itu, kemudian akan terungkap fakta tentang siapa sebenarnya nama asli Queen, apa yang sedang diteliti oleh Mets, dan kenapa kelompok tersebut sampai digerebek dan dibubarkan oleh pemerintah dunia. Jika tidak berlanjut di cerita utama, mungkin cerita tentang Queen nanti akan dibuatkan cover story tersendiri, seperti kisahnya Enel, Gedatsu, hingga Jinbe, yang pada akhirnya nanti tetap akan nyambung dengan cerita utama. Bayangan saya, agak gila sih, bagaimana jika Queen ternyata nanti akan terlempar sampai ke bulan? Kan posisi Pulau Onigashima saat ini sedang berada di langit tuh, dan kondisi malam itu sedang bulan purnama. Jadi, jika tendangan Sanji cukup kuat, maka itu tinggal setengah jalan menuju bulan, bukan? Saya rasa nggak mustahil deh. Orang robot automata saja bisa sampai ke bulan hanya dengan menggunakan satu balon udara mainan kok. Nah, sesampainya di bulan nanti, jiwa saintisnya Queen kembali membara begitu dia menemukan teknologi automata yang ada di sana. Hal itu kemudian mengingatkannya dengan masa lalu penuh penelitian menjanjikan ketika dirinya masih bergabung dalam kelompok Mets. Saya sendiri punya rekomendasi nama yang saya rasa cukup pas buat Queen, yaitu Dampier, yang saya ambil dari nama seorang bajak laut asli yang juga seorang saintis yang bernama William Dampier. Semoga saja bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Oda. Nah, yang paling menarik adalah nama Arbel yang dipilih sebagai nama asli King. Arbel mungkin terinspirasi dari Erbil, nama sebuah kota besar dan tersohor yang pernah ada di wilayah Mesopotamia kuno ribuan tahun sebelum Masehi. Nama Erbil atau sering juga disebut dengan Urbilum kemungkinan besar diambil dari kosakata bahasa Hurrian Arbilum. Orang Arkadia dan Syria kemudian menyebutnya dengan istilah Arba'oilu yang artinya 4 dewa. Rasnya Arbel sendiri, Lunarian, sempat disebut-sebut oleh Marco dan Queen sebagai ras dewa. Sehingga bisa jadi ras Lunarian adalah satu dari 4 ras manusia dewa selain Birkan, Shandian, dan Skypian. Atau malah justru sebaliknya. Bagaimana jika ternyata jenis manusia bersayap yang kita kenal saat ini, yaitu Skypian, Shandian, dan Birkan, sebenarnya tidak benar-benar asli berasal dari bulan seperti yang selama ini kita percayai. Bagaimana jika ternyata Skypian, Shandian, dan Birkan hanyalah keturunan manusia hybrid dari campuran ras Lunarian yang asli yang berasal dari bulan dengan manusia bumi.
Sementara penduduk Lunarian murni lama-lama habis karena banyaknya perkawinan silang yang mereka lakukan dengan para manusia bumi. Jadi, ras Lunarian murni tidak sepenuhnya punah gara-gara genosida seperti yang mungkin kita semua bayangkan, melainkan karena mereka bercampur dengan ras manusia sehingga lahirlah ras-ras baru yang kita kenal sebagai Skypian, Sandian, dan Birkan. Karena faktanya, lebih dari 400 tahun yang lalu, sebelum diterbangkan ke Skypia oleh Knock Upstream, para penduduk Shandian atau disebut juga dengan Shandorian sempat tinggal di Pulau Jaya. Dengan begitu, ras manusia bersayap sebenarnya pernah ada yang tinggal di Blue Sea, tidak di Skypia semuanya seperti saat ini. Secara ringkasnya, saya pikir satu-satunya ras yang asli berasal dari bulan hanyalah ras Lunarian. Gara-gara mereka bermigrasi ke bumi, kemudian lahirlah ras Birkans, Skypians, dan Sandians, hasil dari kawin silang antara penduduk ras Lunarian dengan penduduk asli bumi. Makanya ukuran sayap ketiga ras tersebut sangat kecil, tidak bisa digunakan untuk terbang. Bisa dibilang, kisah mereka ini mirip-mirip dengan cerita mitologi sang dewa Titan, Cronus, yang memiliki 3 anak yang menjadi dewa utama bangsa Yunani, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades atau Pluto. Namun teori saya ini masih belum bisa menjelaskan kenapa ras Lunarian bisa berakhir tinggal di atas red line sebelum status populasi mereka dinyatakan nyaris punah. Sama seperti begitu sulitnya menjelaskan bagaimana para penduduk Shandorian atau Sandian bisa pernah menghuni Pulau Jaya. Tapi satu hal yang mungkin bisa menghubungkan semuanya adalah semua ras manusia bersayap hidup dan tinggal di lingkungan dengan kondisi alam yang sulit. Hal itu mungkin bisa mereka lakukan karena di dalam DNA mereka masih mengalir darah leluhur yang pernah hidup di wilayah yang kondisi alamnya jauh lebih sulit, yaitu bulan, yang kini sudah kehabisan sumber daya alamnya. Jadi prediksi saya, alasan kenapa dari ketiga All Stars hanya nama asli King saja yang sudah dikonfirmasi adalah karena setelah pertempuran Wano selesai, asal-usul King dan ras Lunariannya akan menjadi kunci untuk menguak segala misteri yang terjadi selama masa Void Century. Dan fakta bahwa King tahu akan legenda Joy Boy semakin menguatkan bukti akan hal itu. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.